Jumpa lagi di video ini bagi Ibu dan Bapak anggota Redpreneur. Saya ingin menjelaskan apa sih kemewahan dari bisnis MLM. Ya, hal ini jarang kita ungkapkan pada saat kita bercerita kepada prospek kita. Kita lebih sering bercerita mengenai eh, perusahaan, produk, keunggulan produk, marketing plan, angka-angka, dan sebagainya. Tapi kita jarang mengungkapkan hal yang ingin saya sampaikan ini, yaitu luxury of MLM atau kemewahan dari bisnis MLM. Kadang-kadang nilai jualnya ada di sini justru ya, bukan dengan angka-angka atau informasi-informasi yang saya sampaikan tadi di depan ya, seperti eh, kualitas produk, manfaat produk, perusahaan dan sebagainya. Ya, justru hal-hal seperti ini yang dicari orang gitu. Nah, ada 5 hal yang ingin saya jelaskan bahwa di MLM ini banyak sekali kemewahan-kemewahannya, tapi saya akan jelaskan 5 saja di video ini. Ya, yang pertama adalah bisnis MLM menawarkan high return dan low capital. Ya, high return itu hasilnya besar, tapi dengan modal yang kecil. Kalau bisnis modalnya besar, hasilnya besar, saya pikir itu sebuah kewajaran ya, wajar sekali lah ya, modal besar hasil besar. Tapi kalau ada bisnis yang modalnya kecil, hasilnya besar, nah itu luar biasa itu. Ya, di luar batas kewajaran justru. Dan hal seperti ini ditawarkan oleh bisnis MLM, yaitu modal kecil tapi hasilnya besar. Nah, tapi Ibu Bapak semua perlu disadari bisnis di luar sana, khususnya yang konvensional, itu tidak modal besar hasil besar. Tidak, jarang sekali bisnis konvensional di luar sana modal besar hasil besar. Justru mereka ya, itu sebagian besar dari bisnis konvensional di luar sana itu modalnya besar, hasilnya kecil. Nah, kalau di bisnis MLM justru sebaliknya, modal kecil, hasil besar. Ya, kalau di bisnis di luar sana rata-rata keuntungan 10% saja itu sudah bagus gitu. Ya, jadi kita jangan terkecoh. Nah, hal ini bisa kita jual ke prospek kita. Ya, daripada mereka membuka bisnis di luar sana yang modalnya besar, hasilnya kecil, kenapa tidak mulai dengan modal kecil, hasilnya besar. Yang kedua, kemewahan dari bisnis MLM yang lain adalah bisnis ini bisa dikerjakan part-time, tapi bisa menghasilkan penghasilan yang full-time. Ya, part-time bisnis, full-time income. Ya. Eh, Gini Bapak Ibu, bisnis ini bisa dilakukan secara part-time, ya, asalkan kita full hard, maka income-nya akan full time juga. Ya, para mentor saya mengajarkan saya dulu, bisnis ini cukup nomor 2. Ya, cukup nomor 2. Dia kalah dengan pekerjaan kita sehari-hari di kantor misalnya, atau bagi yang masih kuliah kalah dengan kuliah ya. Tempatkan saja cukup nomor 2. Jangan nomor 1. Nomor 1 tetap kerja di kantor atau kuliah, tapi jangan juga letakkan bisnis ini di nomor 3, nomor 4, nomor 5 dan seterusnya. Ya, kalah dengan arisan, kalah dengan drama Korea, kalah dengan telenovela, kalah dengan baca komik, kalah dengan main game dan sebagainya gitu ya, kalah dengan nonton bola ya. Nah, maka kalau Anda lakukan itu, ya wajar sekali kalau bisnis Anda tidak berkembang karena Anda tidak lakukannya secara full heart atau sepenuh hati. Seperti itu. Jadi walaupun Anda lakukan secara part time, tapi kalau Anda lakukannya secara sepenuh hati, maka hasilnya pun akan penuh ya, akan full time juga income-nya. Sekali lagi, ya bisnis ini hanya perlu ditempatkan di nomor 2, tapi jangan letakkan dia di nomor 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, sebaliknya, banyak juga orang yang full time di bisnis ini, ya mungkin karena dia sudah tidak punya pekerjaan yang lain, ya dia hanya mengandalkan bisnis ini, tapi dia tidak sukses juga di bisnis ini. Ya income-nya tidak besar-besar. Kenapa? Karena walaupun dia full time, tapi hatinya tidak pernah penuh. Ya hatinya selalu sebagian saja, part heart atau setengah-setengah dijalankannya. Ya jadi walaupun dia full time, tapi karena hatinya setengah-setengah, maka income-nya pun akan setengah-setengah. Jadi anjuran saya Bapak dan Ibu, kalau Anda lakukan bisnis ini ya cukup part time, tapi dilakukan dengan sepenuh hati. Ya sehingga Anda akan mendapatkan income yang penuh juga. Nah ini juga bisa dijual ke prospek Anda bahwa bisnis ini cukup dilakukan part time, ya hasilnya full time. Nah membangun sistem autopilot di bisnis ini. Jadi Bapak dan Ibu kalau di bisnis ini menariknya adalah Anda tinggal
membangun sistem otomatisnya gitu ya, autopilotnya. Caranya bagaimana? Masukkan diri Anda dan grup Anda ke dalam sistem pembelajaran, ke dalam support system. Nanti di sana akan dibina sama-sama, akan dibangun sama-sama, akan dijadikan sistem autopilot. Ya, jadi pada saat Anda tidur, bisnis Anda pun tetap berjalan. Pada saat Anda jalan-jalan, bisnis Anda pun tetap jalan, gitu ya. Nah, bagaimana caranya memasukkan diri Anda ke dalam sistem pembelajaran? Nggak perlu terlalu sulit, Bapak dan Ibu. Ini hanya sebuah tekad saja untuk Anda mau mendisiplinkan diri dan mendisiplinkan grup Anda untuk masuk ke dalam sistem pembelajarannya. Ya, MLM yang bagus itu pasti ada sistem pembelajarannya. Nah, kabar baiknya Redpreneur memberikan sistem pembelajaran berjenjang dari member baru sampai dengan member yang nantinya mencapai peringkat-peringkat tinggi di FAI. Ya, nah kalau di sistem pembelajaran ini kalau di kantor tuh seperti KPI ya, Key Performance Index. Jadi ada indikator yang harus dipenuhi oleh seorang member di bisnis ini yang akan membuat dia menjadi sukses. Jadi tinggal ngikuti jalurnya saja, sudah disediakan oleh sistem pembelajaran di support system tadi. Begitu juga dengan standar operating procedure-nya. Ya, semuanya sudah jelas, tinggal kita mengikuti langkah-langkahnya saja gitu. Ini satu-satunya bisnis Bapak dan Ibu, model bisnis di luar franchise yang punya SOP ya. Tapi kalau franchise kan mahal ya, biaya beli franchise-nya, kalau di sini tidak. Ya, biaya belinya sangat murah gitu. Oke. Seperti saya katakan tadi di depan, di nomor 1 low capital, jadi modalnya kecil sekali. Bahkan kalau menurut saya modalnya nggak ada, karena kita dapat produk ya seharga uang yang kita keluarkan. Nah, selama kita mengikuti SOP-nya, insya Allah kita akan sukses. Ya, masukkan bisnis Anda ke dalam sistem autopilot yang sudah disediakan oleh support system. Ini juga bisa dijual ya. Yang ketiga, yang menarik adalah lifestyle bisnis. Ya, jadi bisnis ini Bapak dan Ibu menawarkan gaya hidup sebenarnya. Ya, ini juga jarang kita expose. Ya, banyak orang di luar sana sebenarnya punya uang untuk berbisnis, tapi mereka suka ribet ya, suka ketakutan dengan keribetan bisnis itu sendiri gitu. Ya, tata bengek bisnis itu sendiri gitu, detail-detail bisnis itu sendiri. Nah, kalau di sini yang kita jual adalah lifestyle-nya gitu. Modalnya kecil, income-nya besar, tapi jalankannya sambil happy-happy, ya sambil senang-senang gitu. Kenapa? Karena kita lakukannya dengan cuma berteman saja, ya menyambung silaturahmi dari teman ke teman, ya. Ini bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, ya bisa dari kafe ke kafe, bisa dari uh, dari angkutan mode transportasi apapun, di pesawat, di kereta, atau bisa sambil ngobrol-ngobrol santai, bisa sambil jalan-jalan, ya jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan dalam negeri. Anda bisa membangun bisnis ini dimanapun dan kapanpun gitu. Nah, ini bisa menjadi nilai jual juga gitu, ya untuk orang-orang yang menghindari keribetan menjalankan bisnis konvensional di luar sana gitu. Ya, kenapa nggak jual lifestyle-nya? Enak loh punya penghasilan dari bisnis ini. Kenapa? Karena kita menjalankannya santai gitu ya. Kita menjalankannya sambil tidak stres karena kita bisa atur waktu kita sendiri, atur target kita sendiri dan sebagainya. Ya, ini bisa dijual juga ya, happy seperti itu. Bisa sambil kumpul sama keluarga, bisa sambil melakukan hobi Anda dan seterusnya. Nah, bisnis ini sebenarnya cuma memindahkan pola pikir ya Bapak dan Ibu. Pola pikir dari kuadran kiri ke kuadran kanan gitu ya. Nah, sebagian besar orang gagal di bisnis ini karena pada saat mereka bergabung di bisnis ini, mereka tidak memindahkan pola pikirnya, mereka hanya memindahkan badannya saja. Badan atau waktunya saja dari kiri ke kanan, tapi pola pikirnya tidak pindah. Pola pikir orang-orang di sebelah kanan itu sangat berani dengan investasi. Ya, baik itu investasi uang untuk pembelajaran dirinya, baik itu investasi waktu ya untuk meluangkan waktu membangun bisnisnya, membangun asetnya, investasi perasaan, ya mengalami kegagalan berkali-kali tapi dia masih tetap kuat. Nah, itu semua orang-orang kuadran kanan tuh tangguh dengan hal-hal seperti itu. Sementara orang kuadran kiri karena memang pola pikirnya adalah pola pikir pegawai gitu, ya bukan pola pikir entrepreneur, jadi mereka biasanya tidak berani berinvestasi atau tidak berani meluangkan waktu untuk membangun aset di luar jam kantornya gitu ya. Nah, banyak orang gagal karena mereka hanya berpindah badannya saja, bukan pola pikirnya. Jadi saya anjurkan kalau Anda memang mau sukses di bisnis jaringan, sebaiknya Anda memindahkan pola pikir Anda juga ya. Memindahkan juga pola kerja ya, yang kebiasaan-kebiasaan lama menjadi kebiasaan-kebiasaan baru. Nah, kabar baiknya ini hanya kebiasaan. Kalau kebiasaan itu berarti hanya perlu dibiasakan, ya kan, nggak ada hal-hal yang lain. Ini hanya berkaitan sama skills, tidak ada
ilmu-ilmu yang terlalu banyak di bisnis ini ya. Selama ilmu itu Anda kuasai dan Anda tingkatkan skills-nya, maka akan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kebiasaan itulah yang nanti akan membuat Anda menjadi sukses di bisnis ini. Jadi juga jangan terlalu berpikir bahwa bisnis ini rumit, nggak ada rumitnya justru ya. Justru jauh lebih mudah dibandingkan bisnis-bisnis konvensional di luar sana. Nah, juga memindahkan belanja. Ya, bisnis ini hanya memindahkan belanja kok, dari belanja yang tidak menghasilkan uang menjadi belanja yang menghasilkan uang, dari cost center ya pengeluaran, pusat pengeluaran menjadi profit center, pusat penghasilan gitu. Jadi hanya memindahkan belanja saja, nggak ada sulitnya. Toh setiap hari, setiap bulan kita punya kebutuhan belanja kesehatan misalnya, atau kebutuhan belanja bulanan misalnya. Kenapa tidak dipakai belanja kesehatannya di bisnis ini? Bisnis MLM, sehingga Anda menjadi pusat penghasilan juga, belanja Anda menjadi pusat penghasilan juga gitu ya. Jadi hanya memindahkan belanja. Nah, ini hal-hal yang bisa dijual juga di bisnis kepada prospek Anda dari bisnis MLM ya. Yang keempat, bisnis ini zero capital scale up. Jadi kalau kita mau memperbesar bisnis kita tidak perlu modal tambahan ya. Kalau di bisnis konvensional Bapak Ibu itu pasti kalau kita mau memperbesar bisnis kita pasti perlu modal tambahan. Saya kasih contoh, misalkan Anda mau buka restoran gitu ya. Maka pada saat Anda memutuskan buka restoran, Anda pasti akan menambah ruangan, menambah space ya. Pada saat Anda menambah ruangan atau space tadi, Anda pasti nambah bangku. Kalau Anda nambah bangku, berarti Anda pasti bisa jadi nambah pegawai, pelayan. Ya, pelayan waiter Anda tambah atau juru masak Anda tambah. Ya, kalau sudah nambah juru masak, nanggung kalau nggak nambah menu. Ya, pada saat Anda nambah menu, nanggung kalau nggak nambah stok. Sehingga akhirnya semua itu ujung-ujungnya adalah nambah modal. Itu baru restoran, belum bisnis-bisnis yang lain di luar sana ya. Begitu juga dengan contoh-contoh yang lain lah. Nah, kalau di bisnis MLM Anda mau nambah, mau meningkatkan bisnis Anda nggak perlu modal tambahan. Ya, bahkan termasuk juga membuka cabang ya. Anda tidak perlu modal tambahan. Kalau di bisnis konvensional Anda buka cabang sudah pasti Anda akan nambah modal, apalagi kalau cabang tersebut yang Anda buka ada di prime area gitu ya, ada di area utama. Itu pasti jauh lebih mahal daripada area yang biasa gitu. Ya, saya kasih contoh gini misalkan, ya ada dua model bisnis. Yang satu kita sebutlah untuk sementara model A, yang kedua kita sebut model B gitu ya. Kalau model A begini nih, Ibu Bapak semua. Anda buka cabang pertama ya, itu butuh modal 5 juta, sebutlah contoh 5 juta. Lalu Anda buka cabang kedua ya, sama Anda juga butuh modal 5 juta. Kita asumsikan sama lah sebenarnya ya. Lalu Anda buka cabang ketiga, Anda butuh lagi 5 juta modalnya. Anda buka cabang keempat, Anda masih membutuhkan lagi 5 juta. Anda buka cabang kelima, Anda membutuhkan lagi 5 juta. Ya. Cabang-cabang Anda tidak bisa membuka cabang, yang bisa membuka cabang hanya kantor pusat. Ya, hanya kantor pusat, hanya cabang utamanya. Cabang-cabang Anda yang lain tidak bisa buka cabang. Totalnya sudah berapa? Totalnya sudah 25 juta. Nah, semua omset cabang Anda adalah omset dari cabang utama, ya kantor utama. Ya, semua omset cabang Anda adalah omset dari kantor utama. Ini model A. Yang model B, ini begini Bapak dan Ibu. Ya, Anda buka cabang pertama atau cabang utama 5 juta, lalu pada saat Anda membuka cabang kedua, Anda tidak perlu modal tambahan, hanya 0. Waktu Anda membuka cabang kedua, ya, Anda tidak perlu modal tambahan. Waktu Anda membuka cabang ketiga, Anda tidak perlu modal tambahan lagi. Waktu Anda buka cabang keempat, Anda tidak perlu modal tambahan lagi. Bahkan cabang-cabang Anda, ya cabang-cabang yang sudah Anda buka ini bisa membuka cabang lagi dan itu tanpa modal lagi dari Anda. Ya, begitu juga dengan cabang-cabang Anda yang lain, dia membuka cabang lagi tidak ada modal tambahan sehingga total modal Anda hanya 5 juta. Nah, saya pikir dari dua penjelasan ini saya yakin sekali Ibu Bapak semua pasti lebih setuju bahwa model B jauh lebih cerdas dibandingkan model A. Ya, semua omset di bawah Anda, semua cabang Anda adalah milik Anda, baik di A maupun di B. Sementara di A menghabiskan 25 juta, di B hanya menghabiskan 5 juta. Nah, model B, saya yakin semuanya mengatakan jauh lebih cerdas dibandingkan model A. Nah, kabarnya Bapak dan Ibu yang ingin saya sampaikan adalah model A adalah model bisnis konvensional. Ya, sementara model B adalah model bisnis berjejaring atau MLM. Gitu Bapak dan Ibu. Nah, ini juga kemewahan dari bisnis ini. Pada saat Anda buka cabang, pada saat Anda memperbesar bisnis Anda tidak perlu mengeluarkan modal tambahan. Bahkan kalau di bisnis yang saya sedang jalankan saat ini, yaitu bisnis coklat bubuk flavanol, itu kita mau menaikkan omset gampang saja, tinggal diviralkan saja. Ya, tinggal diviralkan dari 1 sendok
ke 2 sendok misalnya konsumsinya sehari, maka omset kita sudah naik 2 kali lipat. Kalau kita naikkan lagi 3 sendok teh misalnya satu hari, ya yang biasanya hanya 1 sendok itu sudah naiknya 3 kali lipat. Jadi untuk menaikkan omset itu mudah sekali. Sementara di bisnis konvensional, Anda untuk menaikkan omset berkaitan dengan sekali lagi berkaitan dengan penambahan modal. Yang kelima, yang terakhir yang menjadi kemewahan dari bisnis MLM adalah bisnis ini ready to use ya, tinggal dijalankan saja. Nah, itu menariknya. Bisnis apa yang tinggal dijalankan saja? SOP-nya sudah jelas. Tinggal Anda jalankan, Anda dibimbing lagi gitu. Kalau di bisnis-bisnis konvensional yang lain, ya Anda perlu melakukan pengurusan perizinan, Anda perlu melakukan stok produk ya, tipe produk, jenis produk, kemasan produk, perizinan produk, ya, perizinan usaha, promo, SDM, keuangan, pajak, gudang, dan lain sebagainya. Baru Anda bisa running setelah itunya semua terkumpul gitu ya. Itu pun pasti berkaitan dengan modal yang sangat besar. Itu pun belum tentu Anda bisa jalankan dengan bersantai-santai, dengan senang-senang gitu ya. Dan itu pun belum tentu break even point di hari pertama. Di bisnis ini Anda tinggal jalankan saja, Anda langsung break even point, langsung kembali modal di hari pertama, di detik pertama Anda bergabung. Karena pada saat uang yang Anda keluarkan tadi, Anda mendapatkan produk seharga uang yang Anda tawarkan. Gitu. Nah, ini 5 hal ini Bapak dan Ibu ya yang Anda bisa tawarkan kepada prospek Anda. Jadi kita tidak perlu terlalu juga berfokus atau berkutak-kutik sama angka-angka, sama apa namanya kualitas produk gitu ya, manfaat produk dan sebagainya gitu. Tidak perlu terlalu saklek gitu, kaku dengan hal seperti itu. Kadang-kadang banyak orang di luar sana yang tidak langsung mengerti pada saat kita menjelaskan produk atau pada saat kita menjelaskan marketing plan, tapi mereka jauh lebih mengerti kalau kita menjelaskan 5 hal ini. Ya, 5 hal ini adalah kemewahan yang ditawarkan oleh bisnis MLM. Ya, ini jarang sekali kita jual. Nah, semoga apa yang saya jelaskan ini menjadi manfaat buat semua member Redpreneur dan Anda bisa meningkatkan atau menambah atau memperbesar bisnis Anda. Demikian penjelasan dari saya. Sukses untuk Ibu dan Bapak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.